terpelajar, jumpa lagi dengan saya, Cekli Pratiwi. Kali ini kita akan membahas tentang kewajiban negara di bidang hak asasi manusia. Nah, ini adalah salah satu konsep dasar penting di dalam hak asasi manusia yang seringkali kita juga memiliki kesalahpahaman ya antara hubungan antara hak asasi manusia dengan kewajiban warga negara untuk memenuhi hak asasi manusia tersebut. Nah, saya akan menjelaskan mengapa konsep kewajiban negara di bidang hak asasi manusia ini sangat penting. Ya, seringkali kita mendengar ada pejabat publik misalnya yang mengatakan bahwa jangan hanya sekedar menuntut hak Anda, tetapi kerjakan dulu kewajiban Anda. Nah, seringkali hak asasi manusia digantungkan dengan kewajiban-kewajiban, ya. Padahal di dalam konsep hak asasi manusia yang sudah kita pelajari pada sesi-sesi awal, ya, di mana hak asasi manusia ini dimiliki oleh manusia sederhana karena dia adalah manusia dan dia bersifat melekat. Dia bukan pemberian negara, maka sesungguhnya hak asasi manusia tidak bisa digantungkan dengan kewajiban-kewajiban. Saya kasih contoh tentang hak hidup misalnya, ya. Orang tidak bisa dituntut untuk menjalankan kewajiban dahulu kemudian menuntut hak hidup, ya. Misalnya bayarlah pajak dulu baru menuntut hak hidup. Tidak bisa seperti itu, ya. Jadi sejak manusia itu dilahirkan, dia memiliki hak yang melekat yaitu hak hidup. Dengan atau tidak tanpa dia membayar pajak misalnya, tanpa dia memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara, bagaimana mungkin kita menuntut seorang bayi misalnya untuk memenuhi kewajibannya dalam hal ini misalnya membayar pajak, ya. Kemudian contoh yang lain misalnya hak kebebasan beragama, ya, hak untuk memilih agama tidak bisa digantungkan dengan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara misalnya, ya, untuk misalnya tadi itu, ya, misalnya menjalankan peraturan perundang-undangan, ya. Baik dia menjalankan peraturan perundang-undangan atau tidak, ya, dia tetap memiliki hak untuk memilih agama dan menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Itu adalah hak asasi yang bersifat melekat, ya. Kemudian contoh yang lain, ya, seorang buruh misalnya, dia tidak boleh kemudian majikan melakukan penyiksaan terhadap buruh tersebut dengan dalih, ya, bahwa buruh tersebut tidak mengerti bahasa dari majikannya. Tidak bisa didasarkan pada hal-hal semacam itu, ya. Ya, dia tidak boleh disiksa, ya, sederhana saja karena dia adalah manusia yang memiliki harkat dan martabat. Sehingga negara harus memastikan tidak ada satu pihak termasuk pihak ketiga yang melanggar hak-hak yang bersifat melekat itu. Nah, di sini makanya kewajiban utama di dalam melindungi hak asasi manusia itu ada pada negara, ya. Nah, kita tahu bahwa negaralah yang melakukan ratifikasi atau adopsi terhadap berbagai instrumen hak asasi manusia internasional. Sebut saja Indonesia, ya. Indonesia itu sudah meratifikasi ICCPR, ya, Covenant Hak Sipil dan Politik. Kita juga sudah meratifikasi ICACR, ya, Covenant tentang Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, ya, dua-duanya diratifikasi tahun 2005. Kemudian kita juga sudah meratifikasi Konvensi Anti Diskriminasi Rasial, Konvensi Anti Diskriminasi terhadap Perempuan, ya. Kemudian kita juga meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, Konvensi Perlindungan Anak, Konvensi tentang Buruh Migran, Konvensi tentang perlindungan kelompok difabel, ya, termasuk konvensi yang berkaitan dengan kelompok-kelompok khusus lainnya, ya, misalnya imigran.
ya, atau pengungsi, ya, pengungsi. Nah, ini menunjukkan bahwa negaralah yang ya melakukan persetujuan-persetujuan atau yang menandatangani perjanjian-perjanjian internasional. Ya, oleh karena negara menandatangani perjanjian-perjanjian internasional tersebut, maka negaralah yang dibebani kewajiban untuk menjamin bahwa isi daripada konvensi-konvensi tersebut dilaksanakan oleh negara di wilayah teritorialnya terhadap seluruh individu yang berada di wilayah yurisdiksinya. Nah, di sini kenapa negara menjadi pemegang kewajiban yang utama di dalam hak asasi manusia, yang akan dipastikan bahwa setiap warga negara akan bisa menikmati hak-hak asasi mereka yang dijamin di dalam konvensi-konvensi internasional tersebut. Nah, oleh karena itu ada empat kewajiban utama ya yang dimiliki oleh negara. Yang pertama adalah obligation to respect atau kewajiban menghormati hak asasi setiap warga negaranya. Kemudian yang kedua adalah obligation to protect, ya, kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia warga negaranya. Yang ketiga adalah obligation to fulfill, atau kewajiban untuk memenuhi hak asasi warga negaranya, dan kewajiban untuk mengkampanyekan atau mempromosikan, obligation to promote, ya, hak-hak asasi manusia dari warga negaranya. Nah, ini sangat sangat penting sekali ya. Ada 4 kewajiban ini yang seharusnya dijalankan oleh negara, sehingga harus dipastikan bahwa semua hak-hak yang dijamin di dalam konstitusi ini bisa dinikmati secara optimal oleh setiap warga negara, tak terkecuali kelompok-kelompok khusus ya, yang kemarin sudah saya jelaskan ketika saya membahas affirmative action. Nah, ketika kita melihat kovenan hak ekonomi sosial budaya di pasal 2 ayat 1 misalnya dijelaskan bahwa negara ya diwajibkan atau disyaratkan untuk mengambil langkah-langkah untuk ya secara maksimal menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai suatu pemenuhan hak asasi manusia yang penuh dan progresif ya di bidang hak ekonomi sosial budaya. Nah, artinya apa? Bahwa kewajiban itu bisa dikatakan terpenuhi manakala ya ada pencapaian yang progresif dari hak-hak yang dijamin di dalam covenant itu. Ya, ada peningkatan yang progresif. Saya kasih contoh begini. Di Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia ya atau di Covenant ekonomi sosial budaya dikatakan bahwa pendidikan dasar wajib bagi seluruh anak-anak ya dan gratis. Nah, untuk mencapai tujuan itu mungkin tidak semua negara bisa memenuhi secara langsung menyediakan pendidikan dasar gratis. Tetapi harus ada langkah-langkah yang dilakukan oleh negara untuk mencapai pemenuhan secara maksimal ya dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Misalnya dalam konteks Indonesia, negara menyediakan 10% APBN untuk menyelenggarakan pendidikan dasar gratis. Nah, 10% ini sebagai langkah awal ya, sehingga mungkin tidak seluruhnya anak-anak sekolah dasar bisa menikmati pendidikan dasar gratis. Ada sebagian anak-anak yang masih harus membayar ya, yang orang tuanya masih harus membayar untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas ya. Terutama ketika tidak semua sekolah pemerintah bisa menampung anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ada kalanya orang tua mengirimkan anak-anaknya di sekolah-sekolah swasta dan sebagai konsekuensinya mereka harus membayar dengan biaya yang cukup mahal ya. Tetapi ketika hak pendidikan dasar ini adalah suatu
hak bagi setiap anak, maka baik itu swasta atau negeri mestinya negara menanggungnya. Nah, ketika negara masih bisa menanggung 10% misalnya di 1 tahun pertama, maka yang dimaksud dengan progressive achievement artinya bahwa untuk tahun-tahun berikutnya barangkali dananya tidak hanya cukup 10% dari APBN, mungkin bisa ditingkatkan menjadi 15%, 20%, dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksud dengan achieve progressively the full realization. Ya. Nah, ini yang mesti dipahami bahwa tidak boleh terjadi non-retrogressive measures, mengalami kemunduran, ya. Jadi kalau hari ini masih sekian persen yang gratis, maka tahun berikutnya justru berkurang. Nah, ini justru tidak diharapkan di dalam konteks hak asasi manusia. Jadi peningkatannya harus progresif. Dan harus menggunakan sumber daya yang tersedia secara maksimal. Jadi kalau misalnya 10% untuk pendidikan itu dirasa tidak maksimal, ya bagaimana negara harus mengupayakan untuk menaikkan tidak sekedar 10%. Jadi kita bisa membandingkan dengan negara-negara maju yang lebih besar daripada 10%, bisa sampai mencapai 40% dari dana APBN untuk pendidikan. Nah, ini merupakan tantangan untuk Indonesia. Oke. Kemudian kita bisa lihat ya, kewajiban negara di bidang hak asasi manusia itu juga dijamin di pasal 28I ya, ayat 4 misalnya. Perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Di situ ada underline-nya, Anda di garis bawah ya, bahwa itu merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya, tanggung jawab utama terhadap perlindungan hak asasi manusia itu ya negara atau pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pasal 28D ayat 1 misalnya, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi ini ya, hak asasi manusia tadi itu memang harus bisa dinikmati oleh setiap orang tanpa diskriminasi ya, termasuk perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 71 Undang-Undang HAM itu sama dengan pasal 28I ayat 4 ya, bahwa di situ juga ditegaskan bahwa selain itu menjadi tanggung jawab pemerintah ya di dalam menghormati, melindungi, menegakkan, memajukan hak asasi manusia ya, tetapi juga harus dipastikan bahwa apa hak-hak yang sudah dijamin di dalam Undang-Undang HAM ini harus ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan lain ya, dan harus dijalankan sesuai dengan hukum internasional. Jadi ini saya kira sangat penting ya. Nah, kita urai satu-satu. Tadi kan ada 4 pilar ya, kewajiban misalnya menghormati, obligation to respect of human right. Apa yang seharusnya dilakukan oleh negara? Pertama misalnya negara memiliki kewajiban untuk mengadopsi isi covenant dalam hukum domestik. Ya, jadi tidak sekedar negara meratifikasi sebagai satu tanda bahwa negara memiliki komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia. Tetapi kalau kita melihat dalam konteks Indonesia yang lebih cenderung menganut dualisme di dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional, di mana dikatakan bahwa hukum internasional itu tidak bisa menjadi hukum positif manakala belum diadopsi, maka ada kewajiban negara untuk ya pasca ratifikasi itu mengadopsi hukum HAM internasional ke dalam hukum nasional. Oleh karena itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang dirasa tidak tidak selaras ya dengan konvensi internasional yang diratifikasi oleh negara, maka negara memiliki kewajiban untuk melakukan reformasi, amandemen ya, atau revisi dari peraturan perundang-undangan tersebut, atau bahkan mencabutnya manakala itu memang bertentangan sama sekali ya. Kemudian negara memiliki kewajiban menghormati dengan cara membuat undang-undang yang melarang tindakan diskriminatif. Jadi harus ditekankan bahwa tindakan diskriminatif sebagai satu hak yang paling mendasar di dalam hak asasi manusia, maka harus dipastikan bahwa tidak ada undang-undang yang mengizinkan perlakuan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Ya, kemudian membuat program nasional untuk melarang diskriminasi kepada kelompok difabel. Ini contoh ya.
contoh bagaimana negara menghormati hak asasi manusia. Contoh yang lain, tidak mengintervensi atau membatasi hak-hak yang bersifat non-derogable right, seperti yang tadi saya jelaskan di depan, ya. Jadi kalau dikatakan di pasal 28I ya, bahwa setiap orang memiliki hak hidup dan tidak dapat dikurang-kurangi dalam keadaan apapun, maka sesungguhnya ya semakin negara ya melakukan intervensi sehingga mengakibatkan nyawa seseorang itu hilang ya karena peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara, maka sesungguhnya negara tidak respect terhadap hak hidup, ya. Atau misalnya hak memilih agama, semakin negara ikut campur di dalam menentukan agama-agama warga negaranya, maka sejak saat itu sebenarnya negara sedang melakukan intervensi terhadap hak-hak yang sesungguhnya negara tidak boleh mengganggunya. Jadi semakin negara membuat peraturan yang menyangkut tentang hak-hak yang bersifat tadi itu absolut, maka sesungguhnya negara sedang melakukan intervensi terhadap hak-hak tersebut, dan ini menunjukkan bahwa negara kurang respect terhadap hak asasi manusia. Nah, ini yang dimaksud dengan kewajiban menghormati. Kemudian kewajiban yang kedua adalah kewajiban melindungi. Nah, artinya bahwa negara peserta dari covenant, ya, jadi kalau Indonesia sebagai peserta dari konvensi-konvensi yang tadi sudah saya sebutkan di depan, ya harus mencegah segala tindakan pelanggaran hak asasi manusia, baik itu yang dilakukan oleh state actors maupun non-state actors atau pihak-pihak ketiga, ya, sehingga dipastikan bahwa tidak ada seseorang yang dilanggar hak-haknya, ya. Jadi negara harus memastikan, ya. Itu kewajiban untuk melindungi. Saya kasih contoh. Perusahaan yang mempekerjakan buruh, ya, misalnya negara membuat kebijakan publik yang mengharuskan perusahaan mempekerjakan kelompok difabel, ya, atau menyediakan fasilitas-fasilitas keamanan untuk buruh. Nah, peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara ini adalah bentuk dari bagaimana negara memenuhi kewajiban melindungi, ya. Bahkan mengancam sanksi kepada perusahaan yang mengabaikan hak-hak buruh misalnya, atau mencabut izinnya, atau memberikan sanksi-sanksi yang lain misalnya. Nah, ini adalah satu bentuk negara melindungi, ya, obligation to protect of human right, ya. Jadi itu contohnya. Kemudian kewajiban memenuhi hak asasi manusia. Jadi tadi yang saya contohkan, merealisasikan 10% APBN untuk pendidikan, ya, membangun fasilitas-fasilitas publik seperti rumah sakit, klinik, ya, memberikan pelayanan yang memadai, ya. Ketika ada sebagaimana yang terjadi sekarang, ya, ketika ada pandemi, ya, seperti pandemi COVID-19 misalnya, maka upaya negara yang secara maksimal harus dilakukan, ya, misalnya dengan menyediakan vaksin, ya, kepada setiap orang secara gratis. Ini adalah kewajiban memenuhi hak asasi manusia. Jadi sekali lagi bahwa kewajiban memenuhi itu tidak sekedar oh iya vaksin sudah disediakan, tetapi bagaimana vaksin itu bisa diakses secara mudah oleh publik dan oleh seluruh masyarakat, ya, tidak hanya kelompok-kelompok tertentu, ya, tetapi kelompok-kelompok miskin atau mereka yang kurang mampu juga memiliki akses yang sama, sehingga terhindar dari misalnya kematian-kematian yang tidak perlu, ya. Ini penting, ya, di dalam kewajiban memenuhi. Nah, saya kira itu yang saya jelaskan tentang mengapa negara memiliki kewajiban utama di dalam bidang hak asasi manusia, dan saya sudah menggambarkan tadi 4 kewajiban utama, yaitu obligation to respect, obligation to protect, obligation to fulfill, and obligation to promote, ya. Jadi itu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti saya akan membahas tentang hal yang mungkin topik ini menarik, ya, dan simple, tetapi ini seringkali dirancukan, ya. Apa sih sesungguhnya perbedaan antara hak asasi manusia dan pelanggaran hak asasi manusia dengan tindak pidana pada umumnya. Tetapi akan saya bahas di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.